Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam rupa roti dan anggur, dalam sakramen Ekaristi, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45 dengan perikop Maria dan Elizabeth. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada minggu Advent keempat ini, pribadi Maria tampil sebagai teladan bagaimana sikap batin yang tepat untuk menyambut kedatangan Mesias. Tawaran malaikat Gabriel ditanggapi Maria dengan bertanya tentang bagaimana caranya hal itu terjadi. Kemudian dengan kesiapannya untuk melaksanakan kehendak Allah, Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kesanggupan Maria ini tidaklah mudah, sebab Maria pasti akan harus menjelaskan semua ini kepada keluarga dan Yusuf, tunangannya. Belum lagi pertanyaan masyarakat di sekitar tentu tidak bisa dihindarkan. Dengan berani menempuh semua kesulitan ini, Maria telah menyediakan tubuh bagi Sang Sabda. Bekerja bersama dengan Yusuf, Maria membuat ramalan Nabi Mika terpenuhi, yaitu bahwa Sang Juru Selamat dilahirkan di Bethlehem, kota Daud. Dengan kehadiran Sang Sabda dalam rahimnya, Maria membuat orang lain, yaitu Elizabeth dan bayinya, dipenuhi juga dengan Roh Kudus. Maria menjadi saluran keselamatan bagi orang lain. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman kita bukanlah sesuatu yang melayang-layang di udara, tetapi melibatkan seluruh diri kita, badan, jiwa, dan roh kita. Ungkapan iman harus disertai dengan kesiapan
menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Tidak ada kemenangan kebangkitan tanpa salib. Menjadi seorang murid Yesus berarti bersedia memikul salib dan bersama-sama yang lain ikut bersolider dengan mereka yang terpinggirkan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tuntunlah kami untuk meneladan Bunda Maria yang berani menghayati imannya dengan sukacita. Datanglah ya Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.